Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi anak-anakku siswa baru kelas 7. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dirahmati Allah SWT. Anak-anakku, perkenalkan nama saya Suryono, biasa dipanggil Pak Suryo. Saya selaku wakil kepala sekolah yang membidangi urusan kesiswaan akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tata tertib siswa SMP Negeri 1 Sumbang, Banyumas. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan KBM di sekolah agar aman, lancar dan sukses, maka perlu dibuat tata tertib. Dan tata tertib ini wajib ditaati oleh seluruh siswa yang sekolah di SMP Negeri 1 Sumbang. Anak-anakku, mungkin di SD tata tertib ini tidak begitu ditekankan, ya. Namun di SMP Negeri 1 Sumbang atau di sekolah lanjutan ini hampir semua sekolah sangat menekankan diberlakukannya tata tertib sekolah atau siswa. Anak-anakku, kami akan sampaikan tata tertib siswa selama daring, selama pembelajaran online, selama pembelajaran jarak jauh. Tata tertib diatur sebagai berikut. Bab 1, kewajiban siswa. Pertama, mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal. Yang kedua, berdoa pada awal dan akhir pelajaran. Yang ketiga, menghormati dan berlaku sopan ketika bertanya melalui media sosial, baik itu WhatsApp, website sekolah, dan sejenisnya. 4. Siswa memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat, pelaksanaan sesuai protokol kesehatan dan seizin orang tua atau wali. Kelima, mengirim surat dari orang tua atau wali melalui WhatsApp apabila tidak bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan sakit. Keenam, menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan lingkungan rumah. 7. Memastikan nomor HP selalu aktif dan tidak berganti-ganti nomor. 8. Memasang profil dan status yang sopan. 9. Menulis identitas handphone dengan benar. B. Hal dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, siswa wajib bersiap diri 10 menit sebelum pembelajaran jarak jauh dimulai. 2. Siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh pukul 07.00 sampai dengan 11.45 menit atau sesuai dengan jadwal pelajaran. Yang ketiga, siswa mengirim tugas pada waktu jam pelajaran atau sesuai kebijakan guru mata pelajaran. C. Hal kehadiran pembelajaran jarak jauh. 1. Siswa mengisi daftar hadir online mulai pukul 07.00 sampai dengan 15 menit waktu Indonesia Barat. Jika melebihi pukul 15 menit atau melebihi pukul 3:4 sore dianggap tidak masuk. 2. Siswa diizinkan Siswa diizinkan absen karena beberapa hal. Yang pertama,
karena sakit. Yang kedua, karena ada keperluan penting. 3. Siswa yang absen wajib mengirim surat atau pemberitahuan dari orang tua atau wali. Absen berarti tidak hadir. Jadi siswa yang absen wajib mengirimkan surat atau pemberitahuan dari orang tua atau wali. Yang keempat, jika terkendala dalam mengisi presensi atau kehadiran, maka dapat menghubungi wali kelas. D. Hal kehadiran di sekolah. Jika ada kepentingan mendesak sehingga datang ke sekolah, maka siswa yang pertama menggunakan pakaian sopan dan bersepatu. 2. Mematuhi protokol kesehatan, bermasker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Larangan. Yang pertama, larangan untuk kehadiran. 1. Terlambat mengisi daftar hadir sehingga melebihi pukul 15 menit. 2. Tidak mengikuti PJJ tanpa alasan. B. Larangan tentang pakaian. Dilarang berpakaian tidak sopan. Berarti pakaian sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku di sekolah kita. Larangan untuk rambut. Yang pertama, untuk anak putra dilarang berambut gondrong. 2. Dilarang memotong rambut sehingga kepalanya gundul atau botak. 3. Rambut tidak boleh diwarnai atau disemir kecuali warna hitam. D. Larangan untuk tindakan pengerusakan. Yang pertama, siswa dilarang merusak sarana milik sekolah. 2. Siswa dilarang coret-coret tembok, bangku, dan inventaris milik sekolah. 3. Siswa dilarang lalai mengembalikan barang milik sekolah. Dia pinjam dikembalikan. E. Larangan untuk rokok, narkoba, dan barang atau benda lain yang berbahaya. Yang pertama, siswa dilarang membawa rokok atau merokok, baik rokok tembakau ataupun rokok elektrik, vape, sejenis lainnya. 2. Dilarang membawa tumbuhan yang dapat merusak mental siswa seperti cimeng, kecubung, daun ganja, dan lain-lain. 3. Siswa dilarang membawa, menggunakan, mengedarkan narkoba dan minuman keras. 4. Siswa dilarang menggunakan senjata tajam atau alat yang dapat membahayakan orang lain. 5. Siswa dilarang membunyikan petasan atau mercon. 6. Siswa dilarang membaca buku atau gambar porno atau kaset porno, video porno, dan sejenisnya, serta dilarang mengedarkannya. F. Perkelahian. Yang pertama, siswa dilarang menjadi biang keladi perkelahian dengan anak atau orang luar sekolah. 2. Siswa dilarang menjadi biang keladi perkelahian dengan teman satu sekolah. 3. Siswa dilarang sebagai pelaku perkelahian dengan anak atau orang di luar sekolah. Yang keempat, siswa SMP 1 Subang dilarang menjadi pelaku perkelahian dengan teman satu sekolah. Kelima, siswa dilarang memukul atau melukai atau mencederai dan atau menghina orang lain. Berikutnya,
Larangan tentang pencurian dan tindakan kriminal. Yang pertama, dilarang mencuri dan atau terlibat pencurian barang milik sekolah atau milik teman di sekolah. Yang kedua, siswa dilarang berjudi. 3, siswa dilarang melawan secara fisik kepada guru atau karyawan. Yang keempat, siswa dilarang melakukan tindakan pemerasan terhadap orang lain. Berikutnya, larangan terkait dengan etika, tata krama atau tingkah laku. Yang pertama, siswa dilarang menghina guru dan karyawan dengan lesan, dengan tulisan, baik di dunia nyata maupun dunia maya, dan atau sikap atau perbuatan, termasuk membuat status di dalam HP yang isinya penghinaan pada guru dan karyawan, dilarang. Yang kedua, siswa dilarang mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan. Ketiga, siswa dilarang lompat jendela atau pagar tembok sekolah. Yang keempat, siswa dilarang mengunggah foto pas merokok, minum minuman keras dan sejenisnya di media sosial. Kalau dilanggar semuanya itu akan mendapat sanksi yang tegas sampai dengan dikeluarkan. Larangan dalam hal administrasi sekolah. Siswa dilarang mengubah atau memalsukan administrasi sekolah, di antaranya surat izin, terus tanda tangan dipalsukan dan lain-lain. Ini dilarang. Yang kedua, siswa dilarang menyalahgunakan uang sekolah untuk kepentingan pribadi. Misalnya sudah dititipi sumbangan orang tua, kemudian tidak disampaikan kepada sekolah. C, kendaraan. Siswa dilarang membawa dan mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah pada jam atau kegiatan sekolah. Kesusilaan. Yang pertama, siswa dilarang melakukan hubungan asmara atau tindakan asusila. 2, melakukan perzinahan atau menikah atau hamil dan atau menghamili. Yang ketiga, melakukan tindakan melanggar norma susila. Yang keempat, mengunggah foto mesra di medsos dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Terakhir, tentang sanksi. Nah, apabila tata tertib di atas yang tadi saya sebutkan dilanggar, maka kalian akan mendapatkan sanksi. Yang pertama, yang paling ringan adalah teguran secara lisan. Yang kedua, peringatan secara tertulis dengan tembusan kepada orang tua. Yang ketiga, membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani orang tua dan ketua RT setempat. Yang keempat, membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani diri orang tua, ketua RT dan ketua RW setempat. Yang kelima, sanksi berupa membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani orang tua, ketua RT, ketua RW, lurah atau kepala desa setempat. Dan yang keenam, membuat pernyataan tertulis ditandatangani orang tua, ketua RT, ketua RW, lurah dan camat setempat. Dan yang terakhir, apabila akumulasi kesalahan itu kalian lakukan, maka kalian dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa alias dikeluarkan dari sekolah. Demikian anak-anakku, dengan harapan ayo kita semuanya taat dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.